Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Jumat hari ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka apabila mau meninggalkan bulan Ramadan dan tepat pada Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, mereka wa yakhrusuna du'a wal a'mal. Mereka senantiasa meningkatkan doa-doa mereka kepada Allah dan mereka senantiasa meningkatkan amal-amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga tidak tahu, la yadruna, mereka tidak tahu bahwa bulan Ramadan yang akan datang mereka pun akan hadir kembali seperti Jumat yang terjadi pada saat ini. Sehingga apabila kita memfilosofikan sebagaimana orang yang dia naik ataupun naik pesawat terbang, biasanya para pramugari itu menyampaikan kepada para penumpang untuk mengikatkan tali ikat pinggang itu, yang pertama pada saat kita take off, yang kedua pada saat kita landing. Kenapa? Karena manusia ataupun perjalanan hidup manusia, terkadang kita lupa bagaimana perjalanan hidup kita. Tetapi pada saat kita take off dan pada saat kita landing, semua terdokumentasikan dalam memori. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, innan nasa bil khawatim. Manusia itu tergantung nanti akhirnya seperti apa. Manusia itu akan dilihat bagaimana dia endingnya, bagaimana pesawat itu dia landing. Walaupun ternyata take off pun itu menjadi sesuatu yang dihati-hatikan, tetapi ternyata barometer ukuran manusia itu adalah akhirnya. Bulan Ramadan pun sama. Di bulan Ramadan ini kita akan melihat bagaimana endingnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana mereka itu ketika akan Idul Fitri, dan disinilah akan dipertanggungjawabkan. Kalau di dalam sepak bola ini yang disebut dengan injury time, di mana semua merasa tegang, di mana semua merasa bahwa dirinya itu harus hati-hati karena dalam waktu sekian detik yang tadinya dia menang itu bisa juga jebol dan bisa kalah. Karena apa? Karena begitulah skema dan skenario kehidupan manusia. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, maka kita berhati-hati dan kita selalu berwaspada. Karena apa? Karena kita tidak tahu hari besok, hari kemudian hari Ahad, sampai nanti kita pada Idul Fitri, kita juga tidak tahu apakah
akan jebol ataukah kita akan mempertahankan kemenangan ini? Karena kemenangan ini harus dipertahankan sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala meniup peluit terakhir dan sehingga kita betul-betul bahagia ketika menemui Idul Fitri. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, sudah berulang-ulang terjadi repetisi yang diulang-ulang oleh Allah beberapa kali, yaitu dengan bahasa qad aflaha man zakkaha. Bahagia orang-orang yang dia itu bersih. Ini yang disebut dengan spiritual marketing yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita di bulan Ramadan jangan merasa bahwa kita ini sudah sempurna. Jangan merasa bahwa di bulan Ramadan ini kita sudah mulai baik. Jangan merasa bahwa kita di bulan Ramadan ini merasa soleh. Kenapa? Karena merasa belum tentu terjadi seperti itu. Kadang-kadang karena kita punya ceng-cengan, kita punya tabungan bahwa Ramadan kita banyak amal. Sehingga tidak terjadi spiritual marketing selanjutnya. Dan akhirnya apa? Dan ternyata banyak manusia-manusia begitu beres Ramadan, dia tidak seperti biasa melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Sedekah kemudian semua difokuskan di bulan Ramadan. Ngaji Quran semua difokuskan di bulan Ramadan. Kemudian kita pun sholat malam difokuskan semua di bulan Ramadan. Lepas. Maka sampai kita pada tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, rogima an purojulin ida jaa Ramadan summan salaho palam yubbar lahu. Rugi dan celaka orang yang dia datang bulan Ramadan 1 bulan penuh, tetapi ternyata summan salaho, selesai Ramadan ini tidak ada satupun dosa-dosa orang itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warogima an purojulin, dan rugi manusia, celaka manusia, ida wajada abbawaihi, apabila dia menemukan kedua orang tuanya, kemudian ilal kibar, sampai dia tua renta, walam yadkhulal jannah, tetapi tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke dalam surga. Karena apa? Karena yang tadi di masa-masa injury time, di masa-masa orang itu kemudian akan finish, mereka tidak melakukan sesuatu yang dia biasa lakukan sebelumnya. Banyak orang tua juga yang ternyata dia itu rugi punya anak. Karena di akhir hidupnya anak-anaknya tidak dapat mengurus dirinya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Maka kosongkan gelas kita, kosongkan wadah kita. Gelas dan wadah yang kosong itu nanti akan mudah menerima apapun yang akan nanti kita lalui di bulan Syawal selanjutnya. Karena sebetulnya perjuangan yang paling berat itu bukan di Ramadan. Tetapi perjuangan yang paling berat itu adalah di 11 bulan setelah kita selepas bulan Ramadan. Karena di bulan ini kita melakukan self ataupun kita terjadi yang disebut dengan apa? Silent interaction. Orang di bulan Ramadan ini tidak perlu ditanya Pak. Kenapa? Karena mereka juga yang biasanya melakukan kebodohan, melakukan kejahatan, dia rem. Karena ada silent interaction, ada bagian dorongan-dorongan jiwa yang menghalangi itu. Tapi justru lepas Ramadan inilah yang itu akan menjadi tantangan sangat luar biasa. Sampai ada orang yang dia biasa melakukan maksiat di bulan ataupun begitu dia datang Ramadan dia berhenti. Dan dia sudah merencanakan untuk melakukan maksiat lagi di bulan-bulan yang lainnya. Karena emang itu tidak mudah untuk kita kendalikan. Yang paling berat itu adalah apa? Bagaimana kita memiliki gelas yang kosong untuk menerima bagian-bagian kehidupan yang akan lebih panjang 11 bulan selanjutnya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Maka dalam spiritual marketing yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bapak-bapak siapkan untuk menerima wadah. Karena ilmu itu tidak pernah habis. Karena manusia itu adalah long life learning. Manusia itu adalah proses ataupun manusia itu pembelajar yang tidak pernah berhenti. Kalau manusia sudah dia berhenti belajar, dia tidak pernah mencari ilmu lagi. Dia sudah berhenti untuk mencari ilmu agama. Maka orang ini akan kehilangan adversity equation. Dia akan kehilangan kecerdasan memecahkan masalah hidupnya. Karena kunci memecahkan masalah hidup ada di ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa'alaihi bil ilmi. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua walisanul harim.
Kita harus bisa menjaga apa yang disampaikan kita di hadapan Allah. Karena ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu akan direspon. Karena nanti di Quran ada yang disebut dengan speak disaster. Apa yang kita sampaikan itu akan menjadi bencana bagi kita. Dulu, beberapa bulan yang lalu, orang-orang Hollywood, artis-artis Hollywood dan orang-orang yang keren di Hollywood pernah mengatakan, I don't need the God, saya tidak butuh Tuhan. Dan begitu terbakar semua pila-pila di Hollywood, lalu mereka mengatakan, where my God, di mana Tuhan saya? Karena dulu dia mengatakan seperti itu, saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh Allah katanya. Saya tidak butuh siapa yang mengelola diri saya. Dan perkataan ini disampaikan, dipublish. Dan akhirnya terjadi speak disaster. Bagaimana perkataan itu akan menjadi bencana. Akhirnya terjadilah bencana. Karena kita juga harus mengatakan sesuatu yang positif di hadapan Allah. Mudah-mudahan Indonesia semakin berkah. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju. Perkataan-perkataan ini akan menjadi barometer yang akan terjadi ke dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita berada pada good vibes, good life. Manusia harus berada selalu dalam lingkungan yang positif. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi karakter manusia. Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana cara pandang manusia. Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana nasib manusia itu sendiri. Lihat aja, manusia kalau nasibnya buruk berarti pada vibes yang buruk. Manusia apabila nasibnya dia bagus berarti dia berada pada vibes, pada kondisi energi yang positif. Itulah yang harus dijaga oleh kita selepas bulan Ramadan ini. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah. Di khutbah yang kedua melengkapi dari khutbah yang pertama. Untuk menggambarkan filosofi kita kenapa ada Idul Fitri. Kenapa Allah mengembalikan kita sampai nanti ada kalimat Ashabul jannah humul faizun. Orang-orang penghuni surga itu mereka sangat berbahagia. Maka ukuran manusia itu apabila sudah mengosongkan gelas yang tadi dan diisi dengan 3 hal tadi, maka akan muncul manusia itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah apa? Batinnya semakin tenang. Walaupun dia mungkin kesenangannya kurang, tapi dia batinnya sangat tenang. Karena kesenangan yang didapat belum tentu dia akan mendapatkan ketenangan batinnya. Maka kita membuka Imam Al-Ghazali, orang yang batinnya semakin tenang selepas bulan Ramadan, berarti dia fitrah, landingnya dia hebat. Landingnya pesawat itu dia betul-betul nikmat. Kenapa? Karena dapat diukur dengan dirinya melakukan seperti itu. Dia batinnya tenang. Semakin tidak ada yang dia inginkan kecuali dia betul-betul bagaimana mencari ketenangan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Pengendalian dirinya semakin hebat. Dia tidak semakin emosional. Dia semakin dapat mengendalikan bagaimana karakter-karakter jelek. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi jelek yang biasa lakukan di luar bulan Ramadan. Itu pun akan terimbas setelah bulan Ramadan kembali. Kenapa? Karena dia memiliki self improvement yang sangat hebat. Pengendalian diri yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, optimalisasi ikhtiar untuk menggapai rezeki dari Allah. Karena dia yakin selama manusia itu hidup tidak akan dikurangi rezekinya oleh Allah. Yang membuat manusia khawatir itu karena dia seringkali mengejar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang dia kejar itu adalah lebih dari rezeki Allah. La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Yang membuat manusia khawatir, yang membuat manusia gelisah sebetulnya bukan rezekinya, tetapi apa? Lebih dari rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Karena manusia selama hidup pasti Allah akan tanggung rezeki bagi dirinya. Maka orang yang dia fitrah, dia seperti bayi, dia seperti anak-anak, dia selalu bahagia. Anak-anak itu adalah dia menikmati hari ini. Dia tidak pernah mengeluh. Dan dia tidak pernah mengkhawatirkan apa yang akan datang. Dan anak kecil dia tidak mengungkit sesuatu yang sudah terjadi. Itulah makna kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuat batin kita semakin tenang. Kemudian yang kedua, kesadaran hidup kita semakin tinggi. Dan yang ketiga, kita semakin yakin bahwa hidup kita sudah diatur rezekinya oleh Allah. Dan ini tidak pernah kita membayangkan.
Karena sesibuk apapun manusia, kalau rezekinya dibatasi oleh Allah, maka dia pun akan terbatas. Banyak orang yang punya rumah makan tapi tidak bisa makan. Banyak orang yang dia mungkin uangnya banyak tetapi dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Dan mungkin dia banyak kendaraan tetapi dia hanya memakai satu. Itu pun apabila dia ingin ke rumah sakit. Karena tenang dengan senang, sesuatu yang sangat berbeda dan paradok. Untuk itu, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan ketenangan dan kepitrahan bagi kita semuanya. Keluarga kita diberikan pun panjang usianya. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah. Keluarga kita disoleh-solehkan. Dan kita pun dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan-urusan kita. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.